Halo, perkenalkan nama saya Rifka Ramadhani, Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Pada makul Psikologi Eksperimen kelas 5C, saya akan memaparkan beberapa soal tentang kontrol dalam variabel. Yang soal yang pertama yaitu ada apakah yang dimaksud dengan validitas internal dan eksternal. Kemudian soal yang kedua ada bagaimana cara untuk menyeleksi variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga ada jelaskan tentang hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Soal nomor 4 ada macam-macam ekstraneous variabel yang mengganggu validitas internal. Soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam kesesatan dalam penelitian eksperimen. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan validitas internal dan eksternal. Validitas internal ini merupakan validitas yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh keakuratan pengamatan peneliti terhadap variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependent variable. Nah, validitas internal ini berkaitan dengan sejauh mana sih hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat yang ditemukan dalam penelitian. Nah, dalam eksperimen dikatakan bahwa kita memiliki validitas internal yang tinggi apabila efek terhadap variabel terikat ini benar-benar disebabkan oleh variabel bebas atau perlakuan yang diberikan bukan karena ekstraneous variabel. Semakin kuat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, maka semakin besar pula validitas internal ini pada penelitian. Kemudian validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini validitas yang berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian, yaitu sejauh mana sih hasil penelitian dapat diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi. Nah, pada penelitian eksperimental, validitas yang ingin kita capai ini yaitu tentang validitas internal. Nah, karena apa? Karena penelitian eksperimental merupakan penelitian yang memberikan variabel bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, penelitian eksperimental ingin membuktikan bahwa hubungan sebab akibat antara variabel dan variabel terikat. Jadi dalam sebuah eksperimen, kita itu sebenarnya hanya ingin membuktikan bahwa ada nggak sih hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Lanjut soal yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menyeleksi variabel bebas dan variabel terikat. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat? Nah, kita sedikit mengulas tentang variabel bebas dan variabel terikat ya. Variabel bebas ini merupakan semua kejadian atau peristiwa penyebab dari apa yang akan kita selidiki, atau bisa disebut juga variabel bebas ini merupakan variabel yang dimanipulasi oleh si peneliti. Nah, variabel bebas ini merupakan perlakuan atau treatment yang diberikan oleh si peneliti. Kemudian kalau variabel terikat ini merupakan variabel untuk pengukuran yang digunakan untuk menilai efek yang ditimbulkan jika ada dari manipulasi bebas. Dari manipulasi variabel bebas. Nah, variabel terikat ini berupa karakteristik subjek sebelum mendapatkan perlakuan, atau bisa kita sebut juga variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah,
Ketika kita sudah memahami apa itu variabel bebas dan variabel terikat, kita akan bisa mengetahui bagaimana cara untuk menyeleksi variabel bebas dan terikat. Nah, untuk menyeleksinya, saya ada sebuah contoh, yaitu dimana jika tikus diberikan radiasi gelombang mikro, maka konsumsi makanannya pun akan berkurang. Kita akan mencari variabel bebasnya, yaitu variabel bebasnya ada tidaknya radiasi yang diberikan. Nah, jika si peneliti ini tertarik untuk mengetahui antara dosis radiasi yang diberikan pada tikus dengan tingkat konsumsi makanan, maka akan ada banyak level radiasi yang harus digunakan. Bisa 3 level, bahkan lebih. Nah, tingkat radiasi ini pun bisa dimulai dari level 0 mikrowatt, kemudian meningkat menjadi 20.000 mikrowatt, kemudian meningkat lagi menjadi 40.000 mikrowatt, dan meningkat lagi menjadi 60.000 mikrowatt. Sedangkan kemudian kita akan mencari variabel terikatnya. Nah, dalam menyeleksi suatu variabel terikat, kita harus didasarkan pada pertimbangan teoritis. Meskipun dalam banyak penelitian, pemilihan variabel terikat ini juga bisa ditentukan oleh pertimbangan praktis. Nah, pada contoh tikus tersebut, variabel terikatnya ini ada level aktivitas tikus selama di kandang, yang kedua ada suhu badan tikus, yang ketiga ada emosi tikus yang diperlihatkan ketika mencoba melepaskan diri, kemudian ada kemampuan problem solving si tikus ini, kelima ada berat badan tikus, ada kecepatan lari, dan ada kapasitas diskriminasi visual. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan tentang hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Nah, di dalam sebuah eksperimen, kita itu selalu membutuhkan interaksi antara si peneliti dengan subjek. Dalam hal ini, ada 2 aturan yang berlaku. Yang pertama ada aturan pada si peneliti itu sendiri, dan yang kedua ada aturan pada subjek penelitiannya. Setiap aturan itu mengharapkan perilaku yang spesifik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dari pihak si peneliti maupun dari pihak subjeknya. Nah, perilaku yang muncul ini adalah sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Ketika seseorang menyetujui untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen, maka mau tidak mau orang itu harus membuat kontrak secara implisit tentang bagaimana peran yang dijalankan sebagai seorang subjek. Ini ada beberapa hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Yang pertama ada pengaruh dari subjek. Pengaruh subjek ini dalam suatu eksperimen, seorang peneliti ini pasti ingin memiliki subjek yang ideal. Ideal yang di sini yang dimaksud yaitu sesuai dengan keinginannya, yaitu si subjek ini dapat menerima semua interaksi yang diberikan dan termotivasi untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, ada kondisi yang dapat memunculkan suatu dorongan presentasi diri yang positif. Implikasi dari dorongan presentasi yang positif ini yaitu si peneliti ini harus membuat pertimbangan tentang pengaruh persepsi subjek terhadap eksperimen. Apa sih respon yang diperlihatkan subjek ini? Dan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti adalah suatu penjelasan terhadap bagaimana cara subjek mempersepsi eksperimen itu sendiri, dan bukan pada bagaimana sebuah variabel bebas dimanipulasi. Kemudian yang ketiga ada pengaruh dari peneliti.
Keinginan serta ekspektasi dari si peneliti ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, maka subjeknya pun akan merespon keinginan si peneliti ini. Nah, beberapa cara peneliti yang dapat membuat bias hasil eksperimen ini yaitu ada harapan peneliti dan atribusi peneliti. Atribusi peneliti ini mengacu pada karakteristik fisik dan psikologis dari peneliti itu sendiri, yang bisa saja berinteraksi dengan variabel bebas. Nah, sedangkan harapan peneliti ini yaitu merupakan harapan yang akan menyebabkan beragam persepsi terhadap dunia psikis dan sosial. Nah, bias yang muncul ini biasanya dikarenakan harapan peneliti yang dapat dilihat dari dua macam tipe. Yang pertama, pengaruhnya pada penelitian itu sendiri, dan yang kedua, pengaruhnya pada subjek. Kemudian yang ketiga ada pengalihan harapan peneliti pada subjek penelitian. Untuk mengetahui bagaimana seorang eksperimenter mengalihkan harapan-harapan pada subjek, Rosenthal ini menyatakan bahwa kemungkinan dikarenakan kesalahan dalam pencatatan. Nah, kesalahan dalam pencatatan ini itu biasanya ya teman-teman, menurut Johnson dan Ryan mengungkapkan bahwa banyaknya kesalahan dan pencatatan ini bisa disebut efek dari harapan. Nah, kesalahan dalam pencatatan ini merupakan efek dari harapan si peneliti yang terlalu tinggi. Itu teman-teman. Kemudian yang soal selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan berbagai macam ekstraneous variabel yang mengganggu validitas internal. Ada 7 macam ekstraneous variabel yang dapat mengganggu validitas internal. Yang pertama ada history. History ini mengacu pada kejadian-kejadian yang lebih spesifik yang terjadi antara pengukuran pertama maupun pengukuran kedua pada variabel bebasnya. Nah, semakin panjang rentang waktu yang tersisa antara pretest dan posttest, maka semakin besar kemungkinan bahwa variabel history ini nantinya akan melemahkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan. Namun, hal ini teman-teman juga dapat terjadi pada rentang waktu yang pendek antara pretest dan posttest. Jadi, tidak hanya pada rentang waktu yang lama, namun juga pada rentang waktu yang pendek ini juga akan mengakibatkan terjadinya antara pretest dan posttest. Kemudian ada maturation. Maturation ini merupakan maturation ini terkait dengan perubahan-perubahan pada kondisi internal individu yang terjadi sebagai konsekuensi dari berlalunya waktu. Nah, perubahan-perubahan itu melibatkan proses biologis dan psikologis seperti usia, proses belajar, kelelahan, dan kebosanan. Walaupun tidak berhubungan dengan kejadian internal, namun hal-hal tersebut menetap pada diri individu. Paham ya? Kemudian testing ini merupakan mengulang soal tes pada pretest dan posttest pada subjek penelitian yang sama, bisa mengakibatkan subjek ini lebih hafal pada soal tes itu sehingga akan berpengaruh pada hasil pengukuran variabel terkait. Nah, bagaimana sih untuk meminimalisirnya? Kita dapat meminimalisir pengaruh ekstraneous variabel pada tes ini ya teman-teman, yaitu dengan cara si peneliti ini harus dapat membuat alat ukur yang berbeda antara pretest dan posttest. Nah, antara pretest dan posttest ini, namun isi dan bobotnya ini harus setara dengan kedua alat tes tersebut, atau bisa juga dilakukan dengan memberikan jeda yang agak lama sehingga ingatan subjek tentang soal-soal tes yang diberikan sudah tidak terlalu kuat. Jadi untuk meminimalisirnya, kita itu dapat membuat kedua alat tes ini berbeda, namun isi dan bobotnya ini sama. Kemudian yang kedua juga bisa juga dengan memberikan jeda waktu yang agak lama.
maka ingatan subjek tentang soal-soal sebelumnya ini tidak terlalu kuat, jadi mungkin agak lupa-lupa gimana gitu. Kemudian ada instrumentation. Instrumentation ini mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi selama pengukuran variabel terikat. Nah, dalam situasi pengukuran yang merupakan instrumen dalam eksperimen dan biasanya menimbulkan terjadinya bias adalah ditempatkannya seseorang untuk mengobservasi jalannya eksperimen. Jadi, ketika ada kehadiran seorang observer ini, mau tidak mau akan berpengaruh pada subjek. Nah, ini situasi seperti ini dapat menimbulkan terjadinya bias ketika ada seseorang untuk mengobservasi jalannya eksperimen. Kemudian ada statistic regression. Nah, variabel ini teman-teman, variabel ini itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada skor tinggi dan rendah pada pretest dan posttest. Nah, ketika hal ini dapat kita ketahui dengan distribusi dari skor ekstrim yang cenderung bergerak menuju nilai rata-rata sebagai konsekuensi dari dilakukannya pengulangan tes. Kemudian ada selection. Selection ini merupakan bias seleksi yang terjadi jika serangkaian prosedur seleksi yang berbeda digunakan untuk menempatkan subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian ada mortality. Mortality ini suatu keadaan di mana kehilangan subjek dalam jumlah tertentu dalam proses eksperimen baik yang menggunakan subjek manusia maupun hewan. Jadi mortality ini suatu kejadian ketika kita kehilangan subjek dalam jumlah tertentu pada proses eksperimen. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam kesehatan dalam penelitian eksperimen. Oke. Dalam sebuah eksperimen, besar kecilnya pengaruh ekstraneus variabel ini disebut dengan kesesatan atau error eksperimen. Ini menurut Hardy 1995. Nah, kesesatan eksperimen ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kesesatan konstan dan kesesatan kompensatoris. Kesesatan konstan ini merupakan pengaruh-pengaruh ekstraneus variabel yang selalu ada dalam sebuah eksperimen yang sejenis, dan keberadaannya tidak diketahui atau tidak dapat dihitungkan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, kesesatan kompensatoris. Nah, ini kebalikannya. Ini merupakan kesesatan tidak konstan. Kesesatan ini terjadi pada satu atau beberapa eksperimen saja, namun bisa terjadi pada salah satu kelompok dalam suatu eksperimen, yaitu pada kelompok kontrol saja maupun pada kelompok eksperimen yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil eksperimen yang dilakukan. Kemudian menurut Sutrisno Hardy 1995, kesesatan kompensatoris ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kesesatan tipe S. Kesesatan tipe S ini kesesatan yang disebabkan oleh fluktuasi subjek sampling. Kemungkinan terjadi pada saat peneliti membagi subjek penelitiannya ke dalam kelompok eksperimen pada kelompok pembanding. Kesesatan tipe S ini dalam prakteknya harus diperhitungkan pada saat menguji signifikansi dengan jalannya
random sampling, dan menggunakan standar error yang didasarkan atas distribusi subjek. Kemudian yang kedua ada kesesatan tipe G. Tipe G terjadi ketika extraneous variabel ini mempengaruhi satu atau beberapa grup dalam satu eksperimen, tetapi tidak mempengaruhi semua kelompok yang ada di dalam eksperimen tersebut. Nah, kesesatan tipe G ini harus dipertimbangkan pada saat menguji signifikansi dengan jalan mengadakan randomisasi grup atau subgrup dan menggunakan standar error yang didasarkan atas sampling distribusi kelompok. Kemudian yang terakhir ada kesesatan tipe R. Nah, kesesatan tipe R ini teman-teman terjadi pada replika atau pengulangan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya dengan keadaan yang sama. Kesesatan tipe R ini terjadi jika extraneous variabel memberikan pengaruh-pengaruh yang sistematis terhadap suatu replikasi, tetapi tidak memberikan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, untuk mencegah kesesatan tipe R ini dalam hasil eksperimen, maka sangat perlu diadakan replikasi pada sampel-sampel yang sejenis dari satu populasi. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.